Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indah Agustina, NPM 2022010228. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya, kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Askep Ketidakberdayaan dan Keputusan. Yang beranggotakan kelompok ada 11 orang. Yang pertama, Larasia Gloria Ayu Manila. Yang kedua, Nuriana Arumaisya. Ketiga, Aldila Ayu Permatasari. Keempat, Alvina Jaganita. Kelima, Angelina Gunawan. Keenam, Anis Fitriasari. Ketujuh, Desi Dwi Wulandari. Kedelapan, Dewi Indah Agustina. Kesembilan, Endang Muftia. Kesepuluh, Erlita Putriana. Dan yang ke-11, Gande Safitri. Selanjutnya, untuk pertama yaitu pendahuluan. Prevalensi pandemi COVID-19 semakin hari makin meningkat dan tercatat telah lebih 213 negara yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini adalah suatu epidemi yang penyebarannya hampir melingkupi seluruh benua maupun negara, sehingga menimbulkan banyak dampak dikarenakan penyebarannya yang cepat dan tidak terkontrol. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya fenomena pandemi COVID-19 ini yaitu berupa dampak fisik maupun psikologis. Salah satu individu ataupun masyarakat yang banyak mengalami dampak psikologis ini yaitu terutama individu ataupun masyarakat yang telah sembuh dari COVID-19 atau biasa disebut pasien pasca COVID-19. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya dampak psikologis tersebut dikarenakan adanya stigma negatif dari masyarakat, diberlakukannya isolasi sosial yang membuat individu tidak nyaman, dan gaya hidup karantina yang diberlakukan secara ketat, serta ekonomi yang tidak stabil. Keadaan ketidakberdayaan adalah perasaan yang tidak mampu dalam mengendalikan lingkungan yang disebabkan oleh perasaan tidak mampu membimbing keadaan diri, memiliki sikap mudah menyerah atau putus asa, serta mengarahkan perasaan tidak mampu untuk melakukan kemampuan. Ketidakberdayaan dapat dialami oleh siapa saja, bukan hanya orang yang mengalami gangguan psikologis, tetapi juga pada klien yang mengalami masalah fisik. Yang kedua, kelompok kami mengambil 3 diagnosa. Yang pertama, harga diri rendah berhubungan dengan terpapar situasi traumatis dibuktikan dengan merasa tidak mampu melakukan apapun, meremehkan kemampuan mengatasi masalah, mengungkapkan keputusan, dan pasif. Diagnosa kedua yaitu isolasi sosial berhubungan dengan ketidakadekuatan sumber daya personal, pengendalian diri buruk, ditandai dengan menarik diri, tidak berminat atau menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Diagnosa ketiga yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Untuk SLKI-nya atau luaran keperawatannya, untuk diagnosa pertama yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, harga diri meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama aktif meningkat, yang kedua perasaan malu menurun, ketiga meremehkan kemampuan mengatasi masalah menurun. Untuk diagnosa kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, keterlibatan sosial meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, minat interaksi meningkat, kedua, perilaku menarik diri menurun. Diagnosa ketiga, setelah dilakukan perawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan tingkat pola tidur membaik dengan kriteria hasil pola tidur. Yang pertama, keluhan sulit tidur meningkat, keluhan sering terjaga meningkat, ketiga, keluhan tidak puas tidur meningkat, keempat, keluhan pola tidur berubah meningkat, kelima, keluhan istirahat tidak cukup meningkat. Untuk psikinya, untuk diagnosa pertama yaitu manajemen perilaku. Untuk observasi yaitu mengidentifikasi dan mengelola perilaku negatif. Terapeutiknya yang pertama diskusikan tanggung jawab terhadap perilaku. Kedua, tingkatkan aktivitas fisik sesuai kemampuan. Yang ketiga, cegah perilaku pasif dan agresif. Keempat, beri penguatan positif terhadap keberhasilan pengendalian perilaku. Yang untuk edukasi yang pertama, informasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentuk kognitif. Untuk psiki diagnosa kedua yaitu promosi isolasi. Observasinya yaitu identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain. Terapeutiknya yang pertama, motivasi meningkatkan keterlibatan dalam satu hubungan. Tingkatkan aktivitas fisik sesuai kemampuan. Yang kedua, berikan umpan balik positif dalam perawatan diri. Yang ketiga, berikan umpan balik positif pada setiap peningkatan kemampuan.
Untuk edukasinya, yang pertama, anjurkan berbagi pengalaman dengan orang lain. Yang kedua, anjurkan meningkatkan kejujuran diri dan menghormati hak orang lain. Psiki diagnosa ketiga yaitu dukungan tidur. Yang pertama, observasinya yang pertama identifikasi pola aktivitas tidur. Yang kedua, identifikasi faktor pengganggu tidur fisik dan psikologis. Yang ketiga, identifikasi makan dan minuman yang mengganggu tidur, misalnya kopi, teh, alkohol, makanan yang mendekati tidur, minum banyak air sebelum tidur. Untuk terapeutiknya yang pertama, modifikasi lingkungan, misalnya pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur. Kedua, batas waktu tidur siang jika perlu. Yang ketiga, fasilitas menghilangkan stres sebelum tidur. Yang keempat, lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan seperti pijat, pengaturan akuposisi, dan terapi akupresur. Yang kelima, sesuaikan jadwal pemberian obat. Edukasinya, yang pertama, jelaskan pentingnya tidur cukup waktu sakit. Yang kedua, anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur. Yang ketiga, anjurkan penggunaan waktu tidur yang tidak mengandung supresor terhadap REM. Yang keempat, ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur, misalnya psikologi, gaya hidup, sering berganti shift bekerja. Yang kelima, ajarkan relaksasi otot atau genetik atau cara non-farmakologi lainnya. Yang ketiga yaitu analisis dari kasus ini diberikan kelompok kami. Yang pertama, rasionalisasi pengambilan diagnosa. Ketidakberdayaan yang dialami mengakibatkan munculnya gangguan psikologi dan gangguan sakit fisik. Gangguan psikologi ini mengakibatkan hilangnya kendali seseorang sehingga menyebabkan terjadinya perubahan suasana hati seperti marah, sedih, sikap apatis, dan depresi. Hal ini dapat berkepanjangan dan dapat mengarah pada keputusasaan. Pada pasien COVID-19, beresiko mengalami gangguan psikologi maupun fisik. Oleh karena itu, diperlukannya perawatan dengan tepat untuk membantu mengembalikan kebutuhan dasar seseorang. Yang B, rasionalisasi intervensi yang diberikan. Dengan adanya rencana intervensi yang akan diberikan, ketidakberdayaan pasien tidak berkepanjangan dan mengakibatkan dampak buruk yang berakhir pada percobaan bunuh diri. Sehingga kita sebagai perawat harus bisa lebih peduli terhadap pasien yang berada pada saat-saat terburuk dalam hidupnya. Dalam hal ini, ketidakberdayaan pasien perlu untuk kita memenuhi semua kebutuhan dasarnya dan membantu pasien sembuh dengan memberikan intervensi seperti terapi fisik, terapi obat, maupun memberikan pendidikan kesehatan agar si pasien lebih memahami tentang kondisinya. Sehingga butuh dorongan dan motivasi dari keluarga sendiri untuk meyakinkan pasien bahwa dirinya berhak untuk sembuh dan menikmati kehidupannya dengan tenang. Dengan itu, perawat dapat memberi pemahaman kepada pasien untuk selalu menjaga kesehatan dan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan menerapkan perilaku yang baik, yaitu dengan cara memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mendesinfektan apapun yang telah disentuhnya. Dengan hal ini, perilaku meningkatkan kesehatan juga harus dilakukan pada saat pasien terbebas atau sembuh dari COVID-19. Pasien juga harus lebih meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental si pasien. Yang terakhir yaitu penutup. Untuk kesimpulannya, COVID-19 merupakan masa pandemi yang memberikan dampak pada masalah psikologis. Ketidakberdayaan merupakan salah satu masalah psikologis yang menyebabkan individu tidak mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ketidakberdayaan adalah suatu persepsi atau tanggapan ketidakmampuan dalam mengendalikan lingkungan yang membuat seseorang akan mudah menyerah. Ketidakberdayaan muncul sebagai akibat dari persepsi yang tidak baik dalam setiap individu. Pengalaman ketidakberdayaan saat pandemi dapat terjadi pada setiap orang dan perlu mekanisme coping yang baik untuk menghadapinya. Permasalahan yang muncul seperti kecemasan, stres, dan depresi sebagai manifestasi dari ketidakmampuan seseorang dalam mengatasi masalah. Hal ini akan memicu timbulnya ketidakberdayaan. Hal ini tergambar dari pengalaman setiap individu dalam merespon dampak psikologis akibat ketidakberdayaan, sehingga peran perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan pada kondisi seperti pandemi saat ini sangat dibutuhkan, terutama dalam membantu klien atau masyarakat dalam memberikan edukasi sebagai salah satu strategi positif untuk meningkatkan coping adaptif klien dan masyarakat.
Untuk sarannya, perawat diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan khususnya pada praktek keperawatan jiwa saat memberikan penyuluhan, dan diharapkan bisa menganalisa permasalahan yang berkaitan pada dampak psikologis pasien pasca COVID-19, hingga bisa membantu profesi keperawatan agar adanya perkembangan kesehatan pada pasien pasca COVID-19. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.